Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Kemarin di ayat pertama kita sudah menyampaikan bahwa pernyataan dan pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tentang An-Naba, tentang Yaumil Qiyamah itu hanyalah sebagai olok-olok mereka saja, ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah menyatakan amma yatasaalun. Jadi amma itu dari kata an dan ma. An itu dari, ma itu sesuatu. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Ini ada tempatnya, Pak. Mereka itu memperolok-olok Nabi itu, tempatnya namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau kita tawaf ada makam Ibrahim, itu di belakangnya. Itu tempat kafenya orang-orang kafir Quraisy. Tapi khusus untuk yang pemimpin-pemimpin kabilah. Jadi bukan orang sembarangan, Pak, tapi orang-orang tertentu dari pemimpin mereka punya tempat tongkrongan sendiri. Ya, termasuk di dalamnya ada Abu Lahab, ya, Abu Sofyan sebelum masuk Islam, Utbah, ada di dalam. Mereka salah satunya memperolok-olok Nabi. Anin naba'il azim. Apa yang mereka perolok-olokkan yaitu anin naba'il azim, berita yang besar. An-naba itu an-nubuwah. Kalau saya bicara seperti ini tentang sesuatu yang masa yang akan datang, belum tentu terjadi apa yang saya sampaikan. Kalau Nabi yang menyampaikan, itu dipastikan terjadi. Kenapa? Karena Nabi pembawa berita itu, makanya disebut dengan Nabi. Ya, beritanya disebut dengan naba, makanya disebut dengan nubuwah. Ya, seperti Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini tidak akan wafat kecuali akan mengalir darah dari jenggotnya ini. Dan benar, nanti ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib kan ditusuk dengan pisau kecil yang bengkok, ditusuk kepalanya lagi sholat sampai berdarah dan ininya mengalir. Datanglah Hasan kepada Ali bin Abi Thalib sambil memeluknya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan bersedih, karena hari ini sudah selesai urusan ayahmu dengan dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya bahwa An-Naba itu berita yang pasti. Kalau kita yang menyampaikan kepada orang, mungkin saja itu tidak terjadi. Tapi masalahnya yang menyampaikan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah sifati tidak hanya berita, tapi sifatnya adalah Al-Azim. Jadi Al-Azim itu kokoh, Pak. Sama dengan azim itu dari kata azam. Azam itu tulang. Tulang ini kan kuat dan kokoh. Artinya pertama ada yang menyampaikan sifat dari berita itu pasti dan kokoh dan kuat. Dan ada yang mengatakan naba itu yaumil qiyamah itu
sifatnya kokoh dan kuat. Nah, makanya nanti Pak, ada orang yang ditempatkan oleh Allah di A'raf namanya. A'raf itu di depan pintu surga. Tidak bisa masuk ke surga. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah al-mujahidun, orang yang jihad fisabilillah, sudah tumpah darahnya, tapi kenapa tidak bisa masuk ke surga? Kalau ke neraka tidak mungkin, karena sudah mengalir darah syuhada dari tubuhnya. Tidak mungkin api neraka bisa membakarnya. Tapi dia tidak bisa masuk ke surga gara-gara apa? Karena murka kepada orang tuanya. Jadi ada dosa yang tidak bisa menyebabkan seseorang, kecuali Allah berikan rahmat kepadanya, adalah dosa seseorang anak kepada ibu dan ayahnya. Jadi kemarin saya sampaikan di Masjid Baitul, ada seorang bapak yang diceritakan oleh Al-Banuni. Beliau ini datang ke pasar melihat seorang anak menampar bapaknya. Tampar berkali-kali. Sampai Al-Banun tadi mendekat ke laki-laki, ke anaknya ini, dipegang tangannya. Apa kata bapaknya? Biarkan dia sepuasnya menampar diriku, karena dulu aku pun seperti itu. Jadi dia pernah menampar bapaknya di depan halayak ramai, dan hari itu anaknya menampar dirinya. Apa kata bapaknya? Birru aba'akum wa tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada ayah ibu kalian, maka sesungguhnya anak kalian akan berbuat baik seperti itu kepada kalian. Dan ditanya, apakah ayahmu masih ada? Kata Banun ini, sudah tidak ada. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya supaya Allah tidak murka kepada diriku? Anfik malaka, berinfaklah engkau untuk ayahmu, kata Al-Banun ini. Jadi bahwa berita ada orang yang tidak bisa masuk ke surga dan tidak bisa masuk ke neraka. Ke neraka ya alhamdulillah ya Pak, tak bisa masuk surga, padahal al-mujahiduna fi sabilillah, yang menumpahkan darahnya di jalan Allah, tapi tak bisa masuk. Karena apa? Karena murka kepada orang tuanya. Ini berita disebut dengan Naba'ul Azim. Nah, tadi yang dibaca oleh Ustadz kita, alam ya'tikum nadhir, apa ndak pernah berita besar itu sampai kepada kalian? Apa kata mereka? Laqad jaa nadhir, sudah datang kepada kami berita ini. Apa kata mereka? Fakadzabna, kami bohongi, kami dustakan, kami mengerti, kami paham. Kata mereka, apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Kalau kalian memperolok-olok Muhammad atau memperolok-olok diriku, kata Allah, kalla saya'lamun, kalian akan tahu di muka bumi ini atau di akhirat. Azab yang paling cepat Allah istijalkan di muka bumi ini adalah seorang anak yang murka kepada ibunya, orang yang murka kepada ayahnya. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan ketika beliau menangis tersegu-segu di depan mayat ibunya, apa kata Ibnu Umar? Kenapa engkau menangis wahai Ibnu Umar? Jadi kata Ibnu Umar, sesungguhnya ada pintu surga yang paling indah, dan hari ini tertutup bersama tertutupnya mata ibu. Insyaallah. Jadi ibu dan ayah itu perbedaannya apa Pak? Kalau ibu itu dia mengambil beban kematian untuk anaknya, lahir, menikah, hamil 9 bulan, lahir antara hidup dan mati, mengambil darah ibunya, yaitu air susu. Air susu itu kan darah yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diambil oleh anaknya selama 2 tahun
2 tahun lamanya. Jadi Allah mengatakan, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalau kau tidak mengerti di muka bumi ini, maka engkau akan mengerti nanti di mana? Di akhirat. Allah mengatakan kalla saya'lamun. Uniknya Pak, dalam bahasa Arab itu, kalla itu kan membantah pernyataan sebelumnya. Membantah siapa? Membantah olok-olokan orang kafir tadi. Tapi uniknya saya'lamun. Sa-nya itu sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Ya'lamun pakai fi'il mudhari'. Masanya masa yang akan, masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya Allah ingin mengertikan mereka di muka bumi ini atau di masa yang akan datang. Beginilah, ada anak SMA atau anak siapalah naik motor dari timur sana dengan kecepatan tinggi. Kemarin kan ada pohon tuh yang tumbang di depan sana itu. Nah, kita sudah ingatkan, ada pohon tumbang, sudah ada ambulan, sudah ada dinas pertanaman, sudah ada lewat, tapi diteriak-teriakin masih lewat. Nah, itu gambaran Allah mengatakan, Allah menunjukkan 6 tanda An-Naba'il Azim itu dalam surat An-Naba ini. Tapi apakah mereka juga ingat? Ya enggak juga Pak. Namanya juga kafir Quraisy. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada. Allah itu sangat Rahman Pak. Kasih sayangnya itu ekstrim. Bahkan setingkat ke orang kafir ini yang menganiaya Nabi, masih Allah tunjukkan argumentasi ilmiahnya. Kalau tidak kalian percaya, alam naj'alil arda mihada, ja'ala itu kan mentransformasi dari sesuatu bentuk kepada bentuk yang lain. Bumi ini kan bulat. Ya, bumi ini bulat. Kami transformasi bumi yang bulat ini menjadi mihada, seolah-olah hamparan. Nah, seolah-olah hamparan. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah. Mungkin saat itu Pak belum sampai pikirannya orang-orang kafir Quraisy ini. Tapi di kitab-kitab orang-orang Yahudi itu disampaikan, kitab yang asli ya, disampaikan tentang hal ini, dan sebagian rahib-rahib mereka paham betul dengan ayat ini. Jadi pernyataan-pernyataan Allah ini Pak, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, itu seperti seseorang yang tahu persis sebenarnya. Misalnya ada orang teknisi motor, kalau mendengar mesin motor itu, teknisi motor itu udah ngerti Pak, yang rusak itu apa. Sama Pak, orang kafir Quraisy itu ya begitu. Kalau seandainya kalian tidak percaya dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, siapa dia ini di kalangan kalian? Bukankah kalian gelarkan kepadanya Al-Amin? Lah, yang memberi berita ini siapa? Aku, tapi yang nyampaikan Muhammad. Ya Allah Pak, sayangnya Allah ke orang kafir itu. Tapi ada di antara mereka yang akhirnya masuk Islam, termasuk Abu Sofyan. Jadi Pak, ketika panjenengan dan saya bawa mobil, sebenarnya kalau bulatnya bumi ini diurutkan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan putaran bulatnya bumi ini, mobil kita kira-kira lewatnya gimana? Kira-kira seperti Pak Tohari naik ke Tegalombo kemarin. 1 jam naik ke atas. Kata Pak Tohari, apakah kita masih di kepingan Indonesia? Karena naik terus, nggak turun-turun. Luar biasa. Allah mengingatkan, alam naj'alil arda. Apa yang Allah fungsikan? Allah fungsikan telinga untuk mendengar peringatan itu. Allah fungsikan penglihatan untuk mendengar dan melihat sesuatu yang Allah peringatkan.
Tidak kurang-kurang Pak, tidak kurang-kurang. Apa kata Allah? Wal jibala autada, dan gunung kami jadikan sebagai pasak. Apa kalian tidak percaya dengan hal itu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Nah, ini ada semalam kisah yang disampaikan oleh para ulama yang terpending tadi malam, ingin saya sampaikan di Masjid Jazuli, Masjid Ahmad Dahlan ya. Jadi ada seorang ulama namanya Bazaz. Bazaz ini dari kalangan Hanafiyah ya, Bazaz ini. Beliau berangkat umroh ya, berangkat umroh sampai di sana Pak, uangnya habis. Seorang ulama. Jadi kalau seandainya kekhilafahan waktu itu tahu Bazaz hadir di kota Mekah, maka akan disediakan istana mungkin. Wong ulama besar dari Hanafi. Nah, tapi nggak mau Pak. Ya orang para kekhilafahan yang menguasai kota Mekah dan Madinah ketika itu, ya nggak tahu. Ya karena dengan kondisinya dia kehabisan uang, tidak bisa makan. Tapi Masya Allah, ini kota Mekah, Darul Iman yang disebut oleh para ulama, Darul Iman, rumahnya iman. Nah, dan ternyata Pak, di kondisi laparnya itu, ternyata beliau ini menemukan kantong berwarna biru, bagus dan indah. Setelah dilihat isinya Pak, emas dari Jetis. Emas, ada kalung, ada gelang, ada yang sangat indah, yaitu yang di sini namanya kalung. Ya. Indah sekali, ada warna birunya di tengah-tengah itu. Lalu beliau ini saking jujurnya, dia berdiri di tempat itu berjam-jam lamanya menunggu siapa tahu ada orang kembali mencari. Ternyata Pak, ada bapak-bapak yang muter-muter mencari-cari. Lalu dia tanya, apa yang bapak cari? Kata Bazaz ini, aku mencari kantong. Lalu diuji sama Bazaz ini, apa isinya? Isinya emas, isinya kalung, isinya gelang, isinya ini. Persis apa yang dilihat oleh Bazaz. Lalu diserahkan kepada laki-laki ini, aku yang menemukannya. Mau dikasih hadiah emas Pak, tidak mau beliau. Cukup Allah yang memberikan pahalanya di tanah haram ini. Doakan aku, kata Bazaz. Doakan aku wahai bapak. Sudah lewat Pak, selesai umrohnya, dia pulang. Setelah itu dia melakukan perjalanan safar dakwah. Apa yang terjadi? Ternyata badai begitu besar sehingga apa? Membuat kapalnya itu tenggelam. Dan beberapa penumpang akhirnya lari berenang ke pulau terdekat. Ya, Sampang. Lari ke tempat berenang ke pulau terdekat, sampai di sana kan tidak bisa kemana-mana Pak. Nggak ada kapal, mungkin kapalnya jarang gitu ya. Akhirnya beliau karena seorang ulama, beliau mengajarkan ngaji, ngajar bacakan Quran dan sebagainya di negeri itu. Dan Masya Allahnya Pak, orang negeri itu sangat senang kehadiran Bazaz dari kalangan Hanafiyah ini. Dan saatnya Bazaz selesai dakwahnya di sana tanpa sengaja itu, akhirnya beliau ingin melanjutkan kembali perjalanannya. Sama orang sana nggak boleh Pak. Ya seperti dulu ketika KKN ya. KKN itu kan dulu lama Pak, 6 bulan. Ya, 6 bulan sama penduduk desa sampai nggak boleh kita pulang. Sudah sini aja Ustaz. Nah, nggak boleh pulang. Karena yang biasa ke sana itu kan diutus yang terbaik-baik, yang ngajinya baik, imamnya baik, ceramahnya baik. Akhirnya sama orang kampung nggak boleh pulang. Iya, cari jodoh di sana. Nggak boleh pulang. Sama Pak, Bazaz ini juga nggak boleh pulang. Caranya mereka mengikat Bazaz ini adalah karena Bazaz ini masih bujang Pak, bujang teng-teng, belum nikah. Wahai Bazaz,
tinggallah di sini. Kami carikan gadis yang solehah, cantik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bazaz tidak bisa nolak, Pak. Karena ini dakwah, akhirnya beliau mengiyakan. Maka berlangsunglah pernikahan itu. Bazaz juga nggak melihat siapa istrinya. Baru dia lihat ketika malam pengantin itu. Masuklah beliau ke kamar. Ya, yang menceritakan ini siapa, Pak? Yang menceritakan ini adalah para murid-muridnya beliau. Ya, Bazaz ini dari kalangan Hanafiyah ini yang menceritakan. Jadi masuklah ke kamar, ternyata setelah dibuka auratnya tercengang, Pak. Bazaz ini. Apa yang membuat dia tercengang, takjub dan kaget. Yang bikin kaget ada kalung di sininya, perempuan itu. Dia kaget. Dari mana engkau dapatkan itu? Oh, Bazaz yang kaget, yang perempuan lebih kaget lagi. Loh, abang tahunya dari mana? Katanya. Abang tahu dari mana? Aku punya kalung ini dan kenapa kaget? Katanya, kan gitu. Lalu dia bercerita, dulu aku di tanah haram menemukan sekantong emas. Salah satu yang ada di dalamnya adalah kalung itu. Dari mana engkau dapatkan? Wah, curiga, Pak, Bazaz ini ke istrinya ini. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Jawabannya malah aneh. Alhamdulillah. Yang punya kalung ini adalah ayahku. Ayahku bercerita, sesungguhnya kalung ini pernah hilang di tanah haram. Lalu ketemu seorang pemuda yang tampan soleh, dan aku berikan sesuatu, kelihatannya dia kelaparan, lalu dia menolak. Lalu dia mengatakan, falahu ajrun innama yuwaffa ajrun sabiruna bighairi hisab. Insyaallah, Pak. Dan orang tuaku berdoa, ya Allah, ya apa katanya? Jadikanlah salah satu keturunanku, ya Allah, menikah dengan laki-laki ini. Padahal setelah itu apa yang ketemu, Pak? Gak ketemu. Wong sana ke sana, Syria satu, yang satu kemana? Insya Allah. Dan apa yang Allah janjikan di tanah haram itu terwujud. Sekian tahun lamanya Allah perjalankan dengan tenggelamnya beliau, akhirnya sampai ke pulau itu. Ternyata pulau itu tempat anaknya bapak itu tinggal, keturunannya ada di sana. Dan Masya Allah, apa yang Allah berikan? Allah berikan kalung itu kembali kepada Bazaz dan akan dikasih bonus. Bonusnya apa? Anaknya beliau. Menurut panjenengan, pertama, masuk akal apa tidak? Masuk akal apa enggak? Ikatannya sudah terputus. Tidak mungkin, bukan keluarga, bukan adik, bukan sepupu, bukan, ikatannya terpisah. Ikatan sudah jauh terpisah. Tapi Masya Allah, Pak, doa di tanah haram itu Masya Allah, yang mengikat bukan manusia, Pak, tapi yang mengikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, Pak, orang-orang Nasrani ini, orang-orang kafir Quraisy ini masih ada ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Wong keponakannya. Lalu disampaikan akan ada nanti yaumul azim, yaumul kiamah. Kalian percaya apa enggak? Diolok-olok, Pak. Diolok-olok. Kalau saya yang jadi nabi, saya pulang ke Padang. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian ini berpasangan. Allah ingin mengatakan, Abu Sufyan, engkau menikah dengan istrimu itu kok bisa? Ya, kau bisa nyaman, kau bisa tenang, engkau mendapatkan sesuatu yang tidak engkau dapatkan dari hal yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah menyampaikan dengan kata wa khalaqnakum. Khalaqa itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan salah Pak, istri kita itu memang Allah sengaja ciptakan buat kita. Istimewa nggak Pak? Istimewa. Kalau kita diberikan oleh seseorang lalu dia bikinkan mau ngasih hadiah nih buat kita, seperti Megawati itu kan mobilnya yang apa itu? VW ya. VW-nya Megawati itu kan dibikinkan oleh VW langsung. Hanya 3 mobil VW yang dibikin khusus, salah satunya untuk Megawati, untuk Bu Mega itu. Coba sekarang Allah ciptakan perempuan khusus untuk laki-laki. Istimewa nggak Pak? Makanya Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi orang kafir ini ngerti betul, paham betul. Wa khalaqnakum azwaja. Ditambah lagi wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Nah, tidur kita ini Pak, tidur beberapa jam tadi malam itu sudah sangat menyegarkan tubuh kita ini. Ya, tapi subata itu tempat istirahat. Subata itu sebenarnya begini. Orang-orang Yahudi dahulu percaya bahwa penciptaan langit bumi ini fisit tati ayam, 6 hari. Hari ke-7 mereka itu hari Sabtu Pak. Jadi hari Sabtu itu hari Tuhan. Hari Tuhan tidak boleh ke laut. Tidak boleh ke laut. Tapi ujiannya Pak, ujiannya adalah hari Jumat sore mulai maghrib ikan itu muncul Pak. Namanya juga ujian ya. Namanya juga ujian. Muncul ikan tuh maghrib sore, ikan udah muncul di pinggir-pinggir laut mereka. Gak diambil ya sayang. Tapi hari Sabtu hari terlarang. Tapi orang Yahudi pinter Pak. Gimana caranya? Caranya adalah mereka bikin kanal menuju dekat-dekat rumah mereka supaya ikan itu mengalir ke situ. Apa katanya? Kami nggak bekerja hari Sabtu. Astagfirullahaladzim. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Maka subata itu juga bisa bermakna memotong, seperti sabata Umar sya'rah. Jadi Umar memotong rambutnya. Memotong itu artinya terputus, bahwa hari Sabtu itu terputus urusanmu, maka itu adalah urusan dirimu dengan Tuhan. Wa ja'alna naumakum subata. Maka tidur itu juga terputus Pak. Jenengan sambil tidur bisa bikin jurnal? Kan nggak bisa, terputus. Yang kedua, apa yang terjadi dalam tidur kita, mimpi kita pun bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Ada yang ketemu dengan ibunya yang almarhum, ketemu dengan ayahnya yang almarhum. Dan paling dekat kematian kita adalah di saat kita tidur. Makanya Nabi menyampaikan, kalau selesai sholat maghrib berdoalah. Apa doanya? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Apa kata Nabi? Semoga dengan bacaan itu, seandainya engkau wafat di malam itu, Allah jauhkan engkau dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai libas, pakaian. Libas itu gini Pak, ini namanya saub dalam bahasa Arab. Kalau libas itu sesuatu yang dipakai dan melekat ke tubuh. Jadi tidur sama malam itu sebenarnya memang sesuatu yang melekat kepada kita. Naluri kita sudah membawa diri kita untuk ngantuk dan tertidur. Dan siapa yang membuat itu? Yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama Pak Asep.
Pak Asep ini lama di luar. Mungkin awal-awal beliau pindah ke Kuwait, itu kan tubuh beliau ini kan masih dalam kondisi tubuh Indonesia. Karena jarak kita dengan sana itu 4 jam. Karena di waktu tertentu kita mestinya sudah tidur, di Kuwait sana masih maghrib, masih asar. Nah, jadi mata ini sudah mau ngantuk, Pak. Karena tubuh kita ini masih tubuh Indonesia, belum tubuh sana gitu ya. Akhirnya maghrib itu ngantuk luar biasa. Nah, nanti perlahan-perlahan Allah atur kembali menyesuaikan sehingga sesuai dengan tubuh kita ala sana. Masya Allah, Pak. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara mahasya. Jadi Masya Allah, Allah jadikan siang itu sebagai untuk kita bisa hidup dengan semuanya, bahkan tubuh kita pun mengkondisikan dirinya. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah, semoga Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Amin. Tinggal berapa hari lagi? Kalau Muhammadiyah sepertinya sudah memastikan malam Sabtu ya, malam Sabtu ya. Malam Sabtu tanggal 1. Nah, itu sudah masuk bulan Ramadan. Monggo kita siapkan sebaik-baiknya karena bulan ini bulan langka. Kenapa langka? Yo langkanya belum tentu kita lewati. Padahal di dalamnya banyak mutiara dan emas untuk kita bawa nanti sebagai bekal kita di yaumil akhir. Qul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.